Saya mengenal Pak Gerrit Hansen itu belum ketemu orangnya dulu, tapi saya kenal lagu ini dulu. Nah, saya tidak tahu kenapa sejak saya bertobat, Roh Kudus itu memberi saya kesukaan untuk mengamati lagu, ya, mengamati lagu banyak sekali. Dan ketika lagunya Gerrit ini dinyanyikan, waktu itu masih dalam bahasa Inggris, belum bahasa Indonesia, saya kaget. Sebab sampai hari ini, saya mau katakan sampai hari ini, belum ada penggubah lagu gereja di Indonesia ini yang mengungkap tentang kerajaan dan pemerintahan Tuhan Yesus. Itu belum ada. Nah, lagu ini satu-satunya lagu yang menyatakan betapa hebatnya kalau Yesus itu jadi raja. Maka itu ketika saya dengar lagu itu pertama kali, saya langsung cari ini siapa penggubahnya. Saya pengen ketemu, karena saya percaya orang ini pasti dapat suatu revelation, pewahyuan yang gak main-main. 22 pasal kitab Wahyu, saudara, ya, 22 pasal kitab Wahyu. Maka pasal 19 itu pasal yang terbesar di antara 22 pasal itu. Mengapa Wahyu 19 itu pasal terbesar? Coba baca ayat yang ke-6. Ya, Wahyu 19 ayat yang ke-6. Nah, lagu ini digubah dari Wahyu 19 itu. Nah, akhirnya suatu hari saya lupa di Jogja, kok tidak salah, saya pertama kali ketemu Pak Gerrit. Ya, saya lupa tahun 80 berapa itu, 80-an. Akhir. Saya pikir orangnya besar, ya orangnya kecil ternyata. Nah, terus di situ saya ngomong dengan Pak Gerrit, tanya kenapa kok bisa mengubah lagu sehebat itu. Sudah dapat Wahyu 19 ayat 6? Perhatikan kalimat itu, ya. Ayo kita baca sama-sama Wahyu 19 ayat yang ke-6. Bentar, saya belum ketemu lagi. Di PowerPoint sudah ada? Mana PowerPointnya yuk? Wahyu 19 ayat yang ke-6. Itu yang terbesar, saudara, pasal ini. Judulnya perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti, ayo 1, 2, 3. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desa air bah, dan seperti guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Yahweh Tuhan kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Saudara perhatikan dari pasal 1 kitab Wahyu sampai pasal 22. Setiap kali Yohanes mendapat pewahyuan dari Tuhan Yesus, selalu ada tulisan, aku mendengar suara ini, suara itu. Itu pasti. Tapi ketika hari perkawinan anak domba, itu seperti semua suara yang pernah Yohanes dengar dari pasal 1, itu dikumpulkan semua jadi satu. Maka itu lihat tulisannya, 1, seperti suara himpunan orang besar yang banyak, the great multitude. 2, seperti desau air bah. 3, seperti deru guru yang dahsyat. Maaf, bagi saudara yang tidak pernah membaca kitab Wahyu, pasti nggak ngerti 3 hal ini. Tapi kalau saudara mempelajari kitab Wahyu, itu suara yang luar biasa, saudara. Nah, pertanyaannya, mengapa hanya untuk satu peristiwa saja, yaitu perkawinan anak domba, maka semua suara itu terkumpul jadi satu? Saudara nangkep nggak maksud ini? Berarti ini klimaks, ya. Kalau saudara ngikuti acara-acara event-event tertentu, pasti di dalam marketing, ya, dalam marketing ada kata highlight. Tahu kata itu? Apa terjemahan highlight yang paling tepatnya? Apa itu? Tolong saya.
highlights, penekanan, iya, lebih kuat daripada itu. Oke, saya harap saudara ngerti. Nah, kalau saya pakai istilah marketing dalam sebuah event, maka 22 pasal kitab Wahyu, bahkan dari seluruh rencana Bapa kita dari Kejadian sampai Wahyu, maka pasal 19 kitab Wahyu ini klimaks dari semuanya itu. Katakan amin, saudara. Ini dahsyat sekali. Maaf kalau saya ngelihat cara wajah saudara mengekspresikan, saudara belum nangkap betul-betul. Oke lah, nggak apa-apa. Mungkin baru pertama kali dengar. Tadi tuh waktu lagu itu dinyanyikan, wow, luar biasa. Ini nggak main-main, saudara. Oke, mudah-mudahan kalimat berikut ini kan bocor, akan begitu. Kalau enggak, oke lah, terserah saudara, saya lanjut saja. Dengarkan ini. Semua gereja di dunia, semua gereja, ya, itu pasti mengakui Yesus itu Raja segala raja. Nah, di antara lagu-lagu yang masterpiece, ya, tentang gereja dan pemerintahan Tuhan Yesus, itu adalah yang digubah oleh Handel, ya, George Frederick Handel. Kau sudah pernah dengar? Salah satu adalah Handel The Messiah. Ketika lagu Haleluya, Haleluya, itu gempar, saudara. Dunia itu gempar. Nah, Handel menggubah satu oratorium namanya. Oratorium itu dalam ilmu musik sebuah cerita, tapi dikumpulkan dari banyak lagu. Nah, sampai hari ini sudah digubah sejak abad 16 yang lalu. Lagu Handel The Messiah, begitu Haleluya dinyanyikan, itu wajib. Semua orang yang ada di situ harus berdiri. Itu tidak ada aturan tertulis, tapi itu wajib, saudara. Kenapa? Ketika oratorium itu pertama kali ditampilkan, saya lupa siapa Raja Inggris waktu itu, ya, Raja Inggris hadir. Dan ketika Raja Inggris mendengar lagu Haleluya, maka dia berdiri. Bayangkan di auditorium besar di London, Raja Inggris berdiri. Semua orang terkejut. Akhirnya orang ikut berdiri, walaupun nggak ngerti kenapa berdiri, tapi karena rajanya berdiri. Nah, akhirnya oleh konduktornya ditanya. Akhirnya raja menjelaskan, siapa aku di hadapan raja segala raja ini. Wih, itu luar biasa, saudara. Nah, maka itu harus berdiri menghormati dia. Itu lagu luar biasa di antara guban-guban orang-orang hebat, entah itu Mozart, entah itu Bach, entah itu Beethoven dan sebagainya. Maka Handel The Messiah ini lagu yang paling hebat. Dan sampai hari ini, dimanapun, cuma saya yang di Indonesia nggak ngerti hukum itu. Harusnya semua orang berdiri. Nah, saya mau kembali kepada ayat ini. Semua gereja di dunia pasti meneriakkan Yesus Raja segala raja, itu pasti. Tapi pernahkah saudara tahu di mana ayat yang menuliskan Yesus itu Raja segala raja? Banyak orang tidak tahu. Mengapa? Hanya tahu kita teriak, tetapi kita tidak tahu bagaimana kita mengerti arti The King of Kings, The Lords of Lords. Kenapa ada itu? Saudara harus tahu hari ini, satu-satunya ayat yang memberitahu kita bahwa Yesus itu rajanya raja-raja dan Tuhannya Tuhan-Tuhan. Harusnya begitu terjemahan yang tepat. Rajanya raja-raja dan Tuhannya Tuhan-Tuhan. Bukan raja segala raja, kurang tepat itu. Itu ada di Wahyu 19 ayat yang ke-15. Jadi dalam satu konteks hari
perkawinan anak domba itu. Nah, kita akan belajar ini ya untuk mengerti. Maaf, ayat 16. Saya salah, ayat 16. Wahyu 19 ayat yang 16. Dan pada pahanya, pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu apa? Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara belum dapat sesuatu nih, karena lihat wajahnya belum boh. Beda gini nggak kalau saya ngomong saya bagi duit masing-masing 2 miliar, gitu nggak kira-kira? Nah, itu yang saya tunggu. Yesus itu raja segala raja, harusnya kan gitu. Oke, maklum karena saya belum ngerti kali ini, serius saudara. Nah, menurut pasal 19 kitab Wahyu ini, satu-satunya hal yang membuat Yesus memiliki pangkat hebat itu kalau dia sudah kawin dengan gerejanya. Amin, cepat. Ini bagaimana sih? Mau jadi menantunya raja kok loyo gitu, kayak jadi menantunya lurah saja. Loh, seharusnya kan Loh, betul tidak? Loh, sadar enggak? Kalau sadar tuh enggak akan begini muka ya. Wah, betul, saya ulangi lagi. Saudara sadar enggak? Kalau Pak Gerrit Hansen menggubah lagu itu, maka dia punya visi. Saya nggak tahu saudara masih ingat apa yang Pak Gerrit katakan. Pasti Pak Gerrit pernah berkata kepada saudara, maka itu tidak banyak gereja yang kenal lagu ini. Gereja itu kurang ajar saudara, maunya lagu mujizat saja, berkat saja. Loh, serius saya bilang, lagu ini nggak dikenal. Saya satu-satunya pendeta yang mengenakan lagu ini ke banyak gereja, bukan cuma di Indonesia. Ini lagu hebat sekali, sungguh luar biasa. Saya sudah ratusan kali, kalau nggak saya berkata, mungkin sudah 600 kali saya lupa khotbah dengan tema lagunya Pak Gerrit ini. Karena nggak ada lagi orang yang ngarang. Ini lagu luar biasa, sangat hebat. Maka itu, ayo kita menyadari. Hersinian, ayo kita naikkan puji ini satu kali dalam bahasa Inggris. Ada bahasa Inggrisnya? Ayo cepat. Saya dulu nggak hafal bahasa Indonesianya karena belum diterjemahkan oleh Pak Gerrit waktu itu. Hanya bahasa Inggrisnya. Wah, itu keren sekali. Lebih mantap dalam bahasa Inggrisnya. Ayo cepat maju. Ayo, musik. Nggak hafal. Masa nggak ada teksnya? Oh, kalau saya jadi Pak Gerrit saya akan memarahi saudara. Bagaimana ini? Saudara, biarlah hari ini Roh Kudus menolong kita untuk betul-betul mengerti isi hati Bapa kita di surga. Bahwa inilah klimaks dari seluruh rencana yang Bapa buat dari kekekalan sampai kekekalan itu. Ini highlightnya, ini klimaksnya saudara. Dan kalau semua kita bisa mengerti, maka hidup kita pasti berubah. Maaf kalau ada orang yang tanya tentang cara saya hidup, pola hidup dengan seperti ini banyak. Maka saya cuma tunjukkan, karena saya tahu ujungnya ini kemana. Nah, inilah ujungnya. Jadi kalau ada orang tanya kepada saudara, dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22, ya, pasal yang terakhir itu sebenarnya Wahyu 19 ini. Karena ini yang merupakan puncak dari seluruh rencana Tuhan itu. Oke, jadi kita harus mengerti. Cuma ada satu akibat kalau Yesus tidak jadi raja segala raja. Itu cuma ada satu. Dan akibat itu sedang terjadi sampai hari ini. Saya ulangi, hanya ada satu akibat kalau Tuhan Yesus tidak segera jadi raja segala raja. Akibatnya adalah setan yang jadi raja segala raja. Dan ini sedang terjadi. Saya ulangi lagi. Hanya ada satu akibat yang mengerikan di dunia kalau Tuhan Yesus tidak segera jadi raja segala raja, yaitu setan yang akan jadi raja segala raja. Kalau kita lihat fakta, jelas
jelas sekali bahwa setan sedang menuju ke situ. Ya. Betul tidak? Yes. Saya mengikuti berita di Poso kemarin pagi. Ya. Aneh. Sudah jelas teroris, tapi dibela. Lihat kasus di Lampung. Orang Bali sudah marah. Kalau sampai orang Lampung mengusir orang Bali dari Lampung, maka Bali mengancam akan keluar dari Indonesia. Saya berkata saya setuju. Kenapa setuju? Karena pemerintah kita sangat jahat, tidak bisa melindungi rakyatnya. Untuk apa? Kalau ada negara tapi nggak bisa melindungi rakyatnya. Saya bilang lebih baik keluar. Nah, contoh kecil. Tapi ini besar. Tapi kecil buat negara ini. Saya bilang pada beberapa orang kemarin, bagaimana di negara yang seperti ini, wali kota bisa melawan Mahkamah Agung. Aneh. Wali kota Bogor kan melawan Mahkamah Agung. Saya berkata ini bukan karena saya pendeta terus bela Kika Yasmin, tidak. Tapi ini hukum gak ditegakkan di negara ini. Sungguh konyol. Mahkamah Agung itu tertinggi dalam hal hukum, tapi dikalahkan oleh wali kota dan pemerintah diam. Saudara, mengapa? Karena gereja tidak bertanggung jawab. Tadi pagi di jalan saya beli koran Kompas. Ada berita yang menarik, lalu saya minta anak saya ngambilkan di mobil. Lihat ini ya, saya bacakan. Syadan, pejabat pemerintah hanya melaporkan hal-hal baik kepada kaisar. Maka rakyat pun lelah dan malas mengadu kepada mereka. Akhirnya rakyat memilih mengumpulkan para dewa dan mengadukan nasibnya sendiri. Tradisi Cina kuno ini masih hidup di berbagai komunitas, termasuk di antara peranakan Tionghoa di Jakarta. Minggu 21 Oktober yang lalu, ribuan warga etnis Tionghoa menggelar rapat paripurna yang dihadiri 90 dewa-dewi, pengayom 90 kelenteng dari berbagai penjuru Nusantara. Di rapat itu manusia mengadukan persoalannya kepada para dewa. Sepertinya lelucon, tapi ini fakta. Lihat kekerasan di Indonesia. Semua pengamat tahu, ya kekerasan antar kelompok dan sebagainya. Karena pemerintah dan polisi nggak tegas, tidak bisa melindungi. Akhirnya rakyat jadi hakim sendiri. Nah, mengapa? Lagi sekali jawabannya ya tadi ini. Karena Tuhan Yesus belum jadi raja segala raja. Dan di mana-mana. Ini mengerikan sekali. Maka itu kalau gereja tidak menyegerakan, atau kata menyegerakan, mempercepat proses Yesus jadi raja segala raja, maka kejahatan yang merajalela. Nah, menurut Wahyu 19, satu-satunya penyebab yang membuat Yesus bisa jadi raja segala raja, kalau dia ketemu istrinya. Kan begitu bukan? Ya. Saya ulangi lagi. Satu-satunya penyebab yang bisa membuat Yesus jadi raja segala raja, kalau dia ketemu istrinya. Ya. Siapa itu istrinya? Kita. Gerejanya ini. Nah, gereja sudah ada di dunia. Udah 2000 tahun yang lalu gereja ada. Tetapi kita belum dianggap layak untuk jadi permaisuri. Alasannya ada dua. Masih kecil, dasteran lagi. Tahu istilah itu? Ya, tahu? Masih kecil, pakai daster lagi. Bagaimana bisa jadi mempelai? Itulah gereja. Saudara, maka itu betul saya sangat berbeda pelayanan saya, khotbah saya dengan banyak pendeta yang lain. Karena Roh Kudus memberitahukan ini, ujungnya itu ke sini, ke Wahyu 19 ini. Di dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua ada sebuah pernyataan. Nanti kita kembali lagi ke Wahyu ya. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua, saya kaget ada firman yang luar biasa ini. Seharusnya para pemimpin gereja memiliki hati Paulus ini. Sebab aku cemburu kepada kamu
dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Hebat gak ayat ini? Saya percaya bagi beberapa saudara yang baru pertama kali tahu bahwa Alkitab ada firman seperti ini. Biarlah saudara mempersiapkan diri dengan baik untuk didandani, atau kata didandani, di make up. Kemarin jam 10 pagi saya berkati pernikahan salah satu anak kami di Bandung. Nah, sebetulnya mereka itu nggak menikah jam 10, tadinya sore. Nah, mereka merubah pagi karena mereka terlambat berunding dengan saya. Nah, saya sudah janji dengan salah seorang anak saya lagi di Jakarta, tanggal 3 sore itu pernikahannya harusnya jam 2. Saudara, memang itu panggilan Tuhan untuk saya mengurus pernikahan gara-gara ayat ini. Kalau saya hitung sampai pernikahan yang kemarin sore, itu pernikahan yang ke-25 dalam tahun ini saya berkati. Terus sampai Desember nanti masih ada berapa lagi. Lalu anak saya di Bandung baru nyusul, yang Jakarta sudah oke, akhirnya berunding. Jadi yang Jakarta mundur ke jam 3:30, yang Bandung maju ke pagi. Jadi saya siksa. Puji Tuhan, salah satu anak saya Timothy, dia kuat bolak-balik Jakarta, Bandung, Jakarta, Jakarta, Bandung lagi dalam 2 hari ini. Nah, saya lihat dalam semua pernikahan yang perlu lebih lama make upnya laki atau perempuan? Yang perempuan. Dan itu gambaran bahwa ternyata para malaikat lebih repot ngurus kita daripada ngurus pengantin laki-lakinya. Ngerti gak ilustrasi itu? Ya, nah itu fakta. Jadi pernikahan jam 10, jam 3 sudah ribut di hotel sampai saya gak bisa tidur. Karena jadi jam 3 pagi sudah siap semuanya. Bridesmaid-nya, pengantin, wah sudah ribut. Dan itu wajar. Ya, begitu pula Tuhan dengan kita. Begitu pula Tuhan dengan kita. Dia akan lebih waktu, perlu lebih lama untuk ngurus kita. Apalagi yang dablek itu. Betul tidak? Lebih lama. Nah, kalau saudara sudah baca ayat ini, pertanyaannya, kira-kira Paulus cemburu dengan siapa? Yang dicemburu itu siapa? Ayo baca. Sebab aku cemburu kepada kamu. Nah, kalau cemburu kan ada pihak ketiga. Siapa pihak ketiganya itu? Ayo gak usah ragu-ragu, cepat jawab. Siapa pihak ketiganya dicemburui? Siapa? Setan. Oh, terima kasih, saya sudah punya. Oke, jadi ada pihak ketiganya atau yang cemburui? Ya dunia ini yang lebih kita kasih. Betul enggak? Paulus cemburu karena mempelai Kristus lebih cenderung mengasihi dunia daripada mengasihi mempelai laki-lakinya itu. Dan ini yang jadi masalah sampai hari ini. Maka itu sudah 2000 tahun mempelai laki-laki itu siap, saudara. Tapi mempelai perempuannya belum siap. Maka ini tugas para hamba Tuhan yang dipanggil untuk mempersiapkan mempelai Kristus ini. Makin lambat kita diproses untuk jadi layak menjadi pendamping raja segala raja, berarti makin lambat pelantikan dia. Kok enggak amin? Makin lambat, saudara. Di sini kita belajar sabarnya Bapa di surga menunggu kita di dalam banyak hal. Kita kembali ke Wahyu 19 ya, supaya kita makin tahu. Oke, saya baca mulai 11 dulu. Sayang di dalam penulisan Alkitab, saya nggak tahu dalam bahasa Inggris, antara ayat 10 dan ayat 11 kan dipisah dalam perikop baru. Nah, ini yang membuat gereja-gereja di Indonesia tidak bisa menggabung dalam satu peristiwa, karena terputus dengan judul beda firman Tuhan. Padahal ini sambung. Oke, saya akan baca tanpa pemisah. Jadi begini, ayat 10 saya baca dulu. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku
Aku adalah hamba sama seperti dengan engkau dan saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Tuhan, karena kesaksian Yesus adalah nubuat. Lalu, nah kalau ada kata lalu itu sambung nggak kalimatnya, saudara? Nah ini harusnya kita sambung. Jadi setelah pesta itu selesai, perkawinannya selesai dari ayat 6 sampai 10. Ayo, kalau pengantin sudah selesai acara, terus kemana mereka? Ayo, kalau selesai acara semuanya, pemberkatan selesai, pengantinnya kemana? Ya pergi sendiri dong. Lo betul tidak? Undangan nggak boleh ikut. Ngapain ngikuti? Nah, ayat 11, setelah undangan semuanya pulang, lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Siapa penunggang kuda putih? Yesus. Oke, jadi pernikahan selesai, lalu Yohanes melihat ada kuda putih dari surga terbuka dan pergi. Ayat 12. Dan matanya bagaikan nyala api. Saya nggak usah baca. Ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Tuhan. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia pelan-pelan. Tidak salah mengatakan semua pasukan, tapi kalau kita tidak mengerti kita jadi bingung. Maka itu hampir nggak ada gereja atau hamba Tuhan yang bisa mengerti siapa semua pasukan itu. Maka itu masalah pernikahan anak domba nggak disambung, karena ini pasukan. Logikanya, mana pengantinnya kok jadi pasukan? Ini kan perang. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Maka itu terus kita hilang. Tidak. Tahun 70-an awal, Roh Kudus mewahyukan ini kepada saya. Pasukan ini, lihat, masih ayat 14 ya. Maaf penerjemahnya ya. Jangan bingung, saya akan berusaha untuk pelan-pelan. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih juga. Jangan terjemahkan ada 2 kuda putih. Tidak, ini 1 kuda putih. Dan memakai apa? Ayo, lenan halus yang putih bersih. Pertanyaannya, mana ada orang perang pasukan pakai lenan? Lenan atau linen bahasa Inggrisnya. Itu linen kan untuk pengantin. Oke, keluarkan kalimat terakhir ayat 14, lalu masukkan ke ayat yang ke-7 dan 8. Masih pasal 19. Udah? Masukkan ke pasal ayat 7 dan 8. Marilah kita sukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Itu lagu yang diambil oleh Pak Gerit. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan siapanya? Pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantinnya? Kita. Ayat 8. Apa pakaiannya? Dan kepadanya, nyanya siapa? Pengantinnya. Dikaruniakan supaya memakai lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi siapa semua pasukan yang keluar dari surga naik kuda yang sama? Siapa mereka? Ya jawab, siapa? Mempelainya. Jadi ini sambung. Pasal 19 itu terus, saudara. Karena dia raja segala raja, maka mempelainya pun harus jadi tentara. Untuk membalas dendam kepada iblis yang merusak dunia ini. Oke, kita kembali ke ayat 14. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Jelas. Ayat 15.
dan dari mulutnya keluar apa? Sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menghakimi. Nah, lihat itu. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam, dan ia jadi tunggal lagi. Akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Tuhan yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu ini pangkat Raja segala raja, the King of Kings, the Lord of Lords. Inilah satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang menuliskan kapan, bila mana, di mana Yesus dilantik dan punya pangkat yang tertinggi di seluruh alam semesta ini. Hanya satu, kalau gerejanya siap menjadi mempelainya. Ini perkara besar. Maka itu maaf, saya nggak pernah ikut kelompok-kelompok jaringan doa, doa berjalan, doa malam, doa apa untuk mengatasi keadaan. Karena bukan itu. Doa peperangan rohani juga saya nggak pernah ikut, saudara. Doa pemercikan apa-apa, maaf. Karena setelah tahu ujungnya ini, ternyata doa-doa itu nggak ada artinya. Itu cuma buat geli setan saja. Nggak bisa menghancurkan si iblis. Karena yang menghancurkan cuma kalau Yesus kawin dengan gerejanya. Itu yang kita harus siapkan. Maka itu ketika saya dengar Pak Gerrit ngubah lagu itu, saya cari ini orangnya mana ini. Saya pengen kenal. Saya nggak tahu Pak Gerrit masih ingat gak saya ketemu pertama itu di Jogja. Saudara, maka itu ayo mulai hari ini kita siap. Oke, kita kembali ke ayat 15. Dari mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam. Oke. Kita akan lari dulu ke 2 Tesalonika 2. Roh Kudus tolong semua kami, khususnya para penerjemah, khususnya berbahasa Inggris, supaya Roh Kudus mengurapi dalam nama Yesus. Ya. Saya baca 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Itulah si jahat. Tetapi siapa? Tuhan Yesus akan bagaimana? Membunuhnya dengan nafas mulutnya, dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Roh Kudus tolong kami betul. Saudara perhatikan, ada 2 kata kerja yang berbeda untuk si iblis. 1 membunuhnya, 2 memusnahkannya. Nah, kapan dimusnahkan? Finalnya kan musnah, bukan membunuh. Nah, di dalam biologi kita bisa tahu ular itu sudah bisa dihancurkan, tapi dia belum mati, ya. Maka itu baru dibunuh. Tapi akan dimusnahkannya kalau Yesus datang. Nah, Yesus baru bisa datang kalau istrinya siap. Amin. Kalau istrinya siap, dia baru bisa datang. Kenapa tunggu istrinya? Dalam Efesus pasal 1 ayat 21 sampai 23, Papa memberikan job description yang tegas antara Tuhan Yesus dan gereja. Lagi sekali, Efesus 1 21 sampai 23. Papa di surga memberikan job description yang tegas antara Tuhan Yesus dengan gereja. Ya, sambil saudara baca Efesus 1 21 sampai 23, saya uraikan. Job description-nya, begitu Tuhan Yesus naik ke surga, job desk-nya adalah ayat 22. Nah, Yesus jadi apanya?
kepala. Ini job description-nya. Dalam nama Yesus, hapuskan doktrin yang salah di otak kami saat ini. Karena sampai hari ini hampir semua gereja masih menganggap Yesus itu utuh di surga, terdiri satu pribadi, kepala dengan badan. Tidak. Ayat ini jelas. Tuhan Yesus sejak naik ke surga, dia cuma kepala saja. Lalu untuk gereja, job description-nya adalah tubuhnya. 23 lihat. Nah, ini job description gereja. Jemaat yang adalah tubuhnya. Stop dulu, pelan-pelan saudara. Kita harus nangkap ini. Maka itu salah kalau lihat gambar-gambar tentang kedatangan Yesus. Yesus turun dengan jubah dari langit utuh. Salah. Yang di surga itu cuma kepalanya. Tubuhnya ini di bumi. Mudah-mudahan saya akan nyambung kalau saya katakan kalimat ini. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Burung punya sarang, serigala punya rumah, lubang di tanah. Anak manusia nggak ada tempat. Kalau kita hubungkan dengan job description ini, maka akan jelas. Mengapa Tuhan Yesus nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya? Karena tubuhnya belum siap. Telapak tangan, jari tangan, lengan kiri, lengan kanan, lengan atas kanan, lengan kiri, kanan, kaki, ibu jari, semuanya tercerai-berai di seluruh dunia ini. Belum siap. Nggak mungkin kepala akan turun kalau tubuhnya tidak siap. Lanjut, saya harap saudara makin nangkap ya. Mengapa ada ayat berkata begini? Dia berkata, mengenai saat waktunya nggak ada orang tahu. Termasuk aku sendiri tidak tahu. Pernah ingat ayat itu? Saya pernah diskusi dengan Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan jangan guyon loh. Ya. Orang saya bilang jangan bodor gitu ya. Di mana guyonannya Tuhan? Dia menyuruh kita menunggu dia datang. Tunggu ya, kamu tunggu. Tapi yang ditunggu nggak tahu kapan datangnya. Itu kan guyon. Coba renungkan, pernah sadar nggak kalimat itu? Tunggu, sambil berjaga-jaga. Kamu tunggu aku datang. Tapi yang ditunggu nggak tahu. Lah yang nunggu bagaimana? Lah coba bayangkan, yang nunggu bagaimana? Bingung nggak? Yang ditunggu aja nggak tahu kapan datangnya, yang nungguin itu suruh ngapain? Ketika saya ungkapkan itu kepada dia, saya terkejut. Dia katakan ini, karena yang menentukan aku datang atau tidak itu kamu sendiri. Saya ulangi, yang menentukan aku datang atau tidak itu kita, bukan dia. Maka itu tentang waktu dan saatnya dia nggak tahu. Yang tahu kita justru saudara. Yaitu kalau kita siap bersatu, baru dia akan datang. 2 Petrus 3. Ya, 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-11 dan 12. 2 Petrus 3, 11 dan 12. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, kan memang setan merusak semuanya. Betapa suci dan apanya? Salehnya kamu harus hidup. Siapa kamu? Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan itu. Stop, saya nggak usah baca selanjutnya. Saya kaget ketika ini ditunjukkan.
Jadi gereja tidak hanya menantikan Yesus datang, tetapi kita juga mempercepat Yesus datang. Pertanyaannya, kalau kita bisa mempercepat, berarti kita bisa memperlambat. Iya atau tidak? Nah, ternyata lebih banyak kita memperlambat daripada mempercepat. Begitu radikalnya pewahyuan ini kepada saya, maka saya sudah janji sejak jadi hamba Tuhan pertama kali 40 tahun yang lalu, saya tidak akan dirikan gereja yang organisasi yang akan membuat tubuh Yesus makin terpecah belah. Maka itu sampai hari ini saya tidak akan pernah mendirikan gereja yang organisasi. Maaf, walaupun saya sangat mampu untuk buat itu, karena saya kasihan Tuhan Yesus. Maka itu banyak gereja yang marah kepada saya dengan berkata, oh kalau Koden itu anti gereja. Saya akan hadapi orang-orang yang mulutnya kurang ajar itu. Saya anti gereja yang organisasi karena memecah belah tubuh Kristus. Yang pecah buka lagi, itu bajingan semua para pendeta itu, saudara. Yang harus bertobat betul-betul. Kalau kita tahu firman ini, tidak akan ada lagi orang buka cabang gereja lagi. Hargai yang sudah ada di situ. Betul tidak? Jangan dipecahkan lagi. Tubuh Kristus sudah cukup. Maka itu dia nggak datang-datang. Karena kita tidak mengerti hatinya. Jadi saya kembali lagi ke Efesus 1. Job description-nya. Yesus sebagai kepala, gereja sebagai tubuhnya. Nangkap ya? Sekarang kita pakai anatomi tubuh manusia. Kita sudah ketemu 2 ayat. 1 Wahyu 19 ayat 15, dari mulutnya keluar pedang tajam. Di 2 Tesalonika 2 tadi juga ditulis dari apanya? Nafas mulutnya. Ayat yang berapa tadi? 8 ya? Atau 9? 8. Ya, nafas akan membunuh dengan nafas mulutnya. Oke. Yang ketiga, Yesaya 11. Yesaya pasal 11. Kita melihat ini. Sabar ya, yang baru belajar harus sabar betul-betul melihat ini. Ayat yang keempat. Yesaya 11 ayat yang keempat. Tetapi ia, siapa ia? Lihat judul ayat 1. Ayo, siapa judulnya? Raja Damai yang akan datang. Jadi Raja Damai itu siapa? Yesus sendiri. Jadi ayat 4 itu, tetapi Raja Damai itu akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh si setan-setan itu. Penterjemah ngikuti ya. Ada 3 hal yang menunjukkan setan itu kalah dari sesuatu yang keluar dari mulut Yesus. Saya ulangi para penterjemah. Dari 3 ayat ini, ya saya ulangi pelan-pelan. 1 Wahyu 19 ayat 15. Dari mulutnya keluar apa? Pedang yang tajam. Itu yang menghukum semua kejahatan. Ya, ikuti ya. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Dari nafas mulutnya semua si jahat dibunuh. Lalu Yesaya 14 ayat 4. Dari mulutnya, nafasnya. Oke, ngikuti para penterjemah supaya saudara kita ini bisa mendapatkan intinya nanti. Yesaya, Paulus, Yohanes. Mereka enggak janjian, tapi mereka dapat pewahyuan yang sama. Ngerti enggak ini? Ya, mereka hidup di zaman yang berbeda. Waktu Yohanes dapat pewahyuan itu, Paulus sudah mati, jadi martir.
Saya percaya Paulus nggak sempat nyampaikan kepada Yohanes apa yang dia terima ditulis Tesalonika, karena dia nggak ketemu lagi dengan Yohanes. Tapi tiga pribadi ini, Yesaya, Paulus, Yohanes, bisa menerima hal yang sama, bahwa dari mulut Tuhan Yesus. Sekarang kita pakai anatomi tubuh manusia. Memang mulut yang mengeluarkan nafas, tapi sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Paru-paru di mana? Nah, tahu nggak yang saya maksud ini? Pelan-pelan ya, ngerti menerjemah? Ini loh saudara, kalau saya pakai istilah, gereja ini kurang ajar semua. Membuat Yesus sesak nafas sampai hari. Loh betul nggak? Dia nggak bisa bernafas. Maka itu setan nggak kalah-kalah. Renungkan ini saudara. Maka itu jahat kalau kita buka gereja lagi, buka gereja itu jahat saudara. Membuat tubuh Yesus makin kocar-kacir. Dan makin banyak gereja pecah, setan makin tertawa. Karena mereka tahu Yesus nggak akan bisa bernafas. Maka itu stop, buka-buka cabang baru. Hargai gereja yang ada di situ. Dan jangan dibuka yang baru lagi. Kasihan Tuhan Yesus. Gereja sudah kayak bisnis. Buka cabang di mana-mana, mau apa itu? Dan branded yang dipakai. Apa bedanya Kentucky Fried Chicken, McDonald dan sebagainya? Hanya cari nama yang bukan nama Yesus. Maka itu kita harus mengerti ini. Berbahagialah saudara kalau saudara di gereja yang didirikan oleh Pak Gerrit dengan hati yang benar. Ingat itu. Untuk segera membuat Yesus bisa jadi raja. Kembali ke Wahyu 19. Kita akan dikagetkan oleh ayat yang ke-7. Kita akan terkejut melihat ayat ini saudara. Maaf, ayat 9. Ya, bukan 7, ayat 9, maaf. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah. Kelihatannya keren ini, jangan terkecoh. Jangan tertipu dengan ayat ini. Tuliskanlah. Karena berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Tuhan. Kenapa? Jangan terkecoh. Karena hampir semua pendeta dan gereja menerjemahkan ayat 9 dengan salah 1000%. Kita berbahagia karena dituliskan. Karena kamu diundang. Salah. Yang diundang itulah Kristen-Kristen yang kalah. Jangan bangga dulu. Oke? Saya buktikan. SBY kan pernah mantu bukan? Pesta besar-besaran di Cipanas, istana Cipanas sana. Masih ingat itu? Nah, kalau saudara lebih senang jadi tamu undangan atau jadi mantunya? Saya jawab, ini pertanyaan penting. Saudara lebih senang jadi undangannya atau jadi mantunya? Nah, mantunya cuma satu, undangannya boleh banyak. Maka itu saya nggak mau jadi yang diundang. Ngapain? Saya mau jadi mempelai itu. Lalu saya tanya, kalau gitu siapa yang diundang ini? Kenapa dia diundang? Dengarkan baik-baik. Di dalam 7 surat kepada 7 gereja di Wahyu 2 dan 3. Masih ingat Wahyu 2 dan 3? Ada 7 gereja dikirimi surat. Setiap akhir surat itu ada kata barang siapa menang. Setiap surat itu ada tulisan barang siapa yang menang, barang siapa yang menang. Ternyata yang menang itulah yang bisa menjadi mempelai Yesus. Nah, dari 7 surat itu disimpulkan di kemenangan yang ke-7. Coba buka Wahyu 3:21. Ya, kemenangan yang ke-7. Nah, kemenangan yang ke-7 itu puncaknya, saudara. Klimaks dari 7 kemenangan itu. Wahyu 3 ayat 21.
Barang siapa menang, ia akan apa? Kedudukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk di atas takhta Bapakku di atas takhtanya. Jangan terjemahkan, kan pangku-pangkuan. Enggak. Awas terjemahan di pangku-pangku semuanya. Tidak. Ayo baca baik-baik. Ada berapa takhta di situ? Ayo baca baik-baik. Ada berapa takhta? Ayo cepetan. Susah sekali. Betul, cuma ada satu takhta. Maka itu saya berkata ini bukan pangku-pangkuan. Sebab apa di dalam Yesus dan kita mempelainya satu dengan Dia. Amin. Amin. Jadi yang kalah, Kristen kalah, tidak akan menjadi mempelai Yesus, tapi tetap masuk surga karena sudah diundang. Ini kan di surga pestanya, bukan di Bogor. Okay. Ini kan pestanya di surga. Nah saya itu tanya, Papa siapa yang diundang ini siapa? Karena saya berkata saya pun bisa kalah, tapi saya akan berusaha nggak mau kalah. Saya mau jadi yang menang. Semuanya harus pakai ayat, ya, pakai firman Tuhan, nggak boleh tafsiran belakang. Siapa masih ingat di dalam surat Yohanes ada firman berbunyi demikian? Bagaimana kamu bisa mengasihi yang kelihatan kalau kamu tidak bisa mengasihi saudaramu yang kamu lihat? Saudara, maaf, kalau ada orangnya jangan tersinggung. Saudara tetap akan masuk surga. Dan saya harap jangan patah semangat terus putus asa. Tuhan yang menentukan, bukan saya. Walaupun saya harus jelaskan ini. Saya dahulu ya kalimat ini. Bagaimana kita bisa mengasihi suami kita yang belum kita lihat, lalu kita menikah dengan dia, kalau pernikahan kita di dunia ini gagal? Ngerti maksudnya? Bagaimana? Yang kelihatan aja kita nggak bisa mengasihi. Kita nggak bisa jadi suami istri yang setia. Bagaimana kita bisa berkata setia kepada yang kita belum pernah lihat? Nah itulah orang-orang yang diundang. Karena dia gagal pernikahan di dunia ini. Lagi sekali jangan tertuduh. Bukan saya menghakimi. Tuhan akan menilai. Oke, jangan tertuduh dulu. Itu sebabnya jangan ada perceraian. Jangan ada perceraian. Maka itu dia berkata, aku benci perceraian. Oke, saya masuk kepada pernikahan sedikit. Karena ini kita harus capai. Kalau pernikahan kita di dunia gagal, ya otomatis kita akan gagal juga dengan kita nggak pernah lihat. Maka itu kenapa Paulus menuliskan, yang sudah cerai, ya sudah. Maksudnya, tunggu. Akan ada pemulihan itu. Yang sudah terlanjur, ya sudah. Mau apa lagi? Yang belum, jangan sampai. Lagi-lagi jangan tertuduh. Oke ya, saya lanjutkan. Karena semua kita, walaupun pendeta, walaupun Kristen, belum tentu kok kita masuk surga. Karena menghakimi kan Tuhan Yesus. Ya itu sama halnya. Saya nggak menghakimi, saya cuma sampaikan. Maka itu jangan tertuduh dulu. Tuhan akan periksa hati kita masing-masing. Tapi ini konsep penting. Ini soal pernikahan sedikit ya. 2 Timotius 2 ayat 13, maaf, bukan 2 Timotius 1. 2 Timotius 2 ayat 13. Maka itu belajar setia suami istri. Anak-anak muda yang berpacaran jangan ganti-ganti pacar. Jika kita bagaimana? Tidak setia. Siapa kita itu? Gereja mempelai Yesus. Dia, nah ini yang luar biasa, saudara. Apa kata lain tidak setia? Berkhianat. Betul nggak? Tidak setia berkhianat. Apa? Setiap tikungan ada ngawur. Terjemahnya epek itu. Kalau Yesus kita khianati dan dia tetap setia, dia punya alasan. Karena dia tidak, ayo baca, karena dia apa? Tidak dapat menyangkali dirinya. Nah, kenapa nggak bisa menyangkali dirinya? Karena namanya setia. Wahyu 19 ayat 11 tadi itu namanya itu setia. Maka itu dia nggak bisa nyangkali dirinya. Di antara beberapa bahasa yang saya pernah tahu, hanya bahasa Belanda, Jerman mirip, tapi nggak tepat seperti bahasa Belanda. Orang Belanda kata menikah itu trouw.
Trouw itu TROUW. Itu bahasa Belanda. Nah, kata trouw itu Indonesianya setia. Itu saya kagum sekali. Jadi kalau orang Belanda berkata menikah itu aku mau setia dengan dia. Ik ben trouw met. Nah, aku akan setia dengan siapa? Itu kata luar biasa. Setia. Ada banyak kata-kata Belanda yang diambil dari Alkitab. Ya, sedikit. Bagi yang bisa bahasa Belanda pasti tahu. Balai kota, ya, tempat rakyat mengadu, itu namanya gemeente. Ya, kalau orang-orang tua saudara, ya, misalnya ada pipa bocor, urusan KTP, surat nikah, laporan kemalingan atau apa. Dulu saya masih kecil, karena waktu itu orang-orang tua di zaman saya lahir masih pakai bahasa Belanda. Ya, ke gemeente saja, gemeente saja. Itu artinya ke kantor pemerintahan. Tanya orang-orang tua saudara, ke gemeente saja. Itu di balai kota pasti. Nah, ternyata kata gereja dalam bahasa Belanda itu gemeente. Hebat sekali. Jadi persis kata gereja, gemeente dalam bahasa Belanda itu artinya pusat pemerintahan. Jadi seharusnya rakyat ada apa saja ke gereja, kamu akan dapat jawaban. Ke gereja, kamu akan ditolong. Ke gereja sana. Itu kata luar biasa. Nah, ini yang belum terjadi. Pemerintahan Tuhan belum nyata di bumi ini. Gereja itu semua wakili. Jadi kalau rakyat ada apa-apa, harusnya ngadunya ke gereja. Maka itu kenapa saya baca tentang 90 dewa dewi turun ke petak 9 ini. Karena rakyat sudah capek. Harusnya gereja yang menjadi jawab. Mengadukan masalah apa saja. Tapi gereja sibuk sendiri. Cuma latihan musik, latihan tamburin, rapat ganti AC, aduh. Enggak. Tidak merapatkan bagaimana rakyat yang mau diurus baik-baik. Yang sudah kacau balau seperti ini. Itu gereja. Maka itu kalau suami istri ribut terus, walaupun tidak cerai, jangan-jangan saudara masuk yang diundang nanti. Karena saudara nggak bisa harmonis kepada yang kelihatan ini. Konflik, ya, itu nggak perlu diselesaikan. Pasti saudara kaget dengar kata ini. Saya paling nggak setuju menyelesaikan konflik. Alasannya ada dua. Yang satu secara firman Tuhan, yang kedua secara fakta. Saya ambil secara fakta dulu. Konflik kalau diselesaikan, lihat saja yang pernah menyelesaikan konflik, itu malah melebar. Melibatkan orang-orang yang nggak tahu apa-apa jadi terlibat. Karena menyelesaikan konflik, lo ya tak? Cuma katanya. Nah, jadi melebar. Nah, setan tertawa. Lalu kalau konflik nggak perlu diselesaikan, diapakan? Ditelan saja, jangan dikunyah. Kalau dikunyah rasa pahit, telan saja, nanti kan kejamban. Itu maksudnya. Lu bener. Kenapa konflik nggak perlu diselesaikan? Karena kapan-kapan dia datang lagi. Lo jawab iya atau tidak? Iya. Yang sering datang ngapain diurus? Betul tidak, saudara? Nggak perlu diurus konflik itu. Karena konflik itu salah satu alat untuk memake up para pengantin ini. Oh enggak, amin. Amin. Ya, jadi pengantin itu capek loh, saudara. Disiksa betul-betul. Betul enggak? Itu korsetnya ditarik kencang sekali. Lo betul enggak? Rambut ditarik, aduh. Alis dicabut enggak karu-karuan bagian. Apalagi belum lama saya lihat TV itu. Sekarang ada apa itu make up gaya Thailand ditempilingin terus. Ini apa-apa ini orang. Lihat gak yang terakhir di TV itu? Baru itu lagi laku sekarang. Jadi konflik itu baik. Lo nggak amin? Karena kita sedang di make up habis-habisan. Maka itu kalau nggak ada konflik, carilah.
Iya. Supaya cepat selesai make upnya ini. Untuk kita diproses betul-betul. Awas yang suka tersinggung di jalan raya. Ya. Dipanas yang lain, awas bertobat itu. Enggak selesai make up saudara nanti itu. Ya. Jadi konflik itu enggak perlu diselesaikan karena Papa yang izinkan itu datang. Karena kalau kita selesaikan, terus kita menang, misalnya kita menang, dan ketahuan dia yang salah, kita belum tentu menang karena kita kalah. Sebab Papa akan kirim orang lain untuk buat konflik, karena kita harus menang di daerah itu. Nah, alasan kedua, alasan pertama karena firman. Coba saudara lihat 1 Korintus 6 ayat 7. Itu konflik, kita harus terima. 1 Korintus 6 ayat 7, kita sudah pernah belajar masalah 2 minggu lalu itu. Harus siap untuk menderita ketidakadilan dan harus siap dirugikan. Ya sudah, ini cara ngatasi konflik. Karena apa? Terima, bukan diselesaikan. Kalau kita menyelesaikan konflik berarti kita mau cari menang, mau cari benar. Percuma. Siap dengan konflik? Nah, maka itu suami istri tidak boleh nuntut pasangannya untuk tidak salah. Awas. Dalam nama Yesus harus bisa menerima. Amin. Amin. Ya. Kok kenapa? Amin ya, awas. Nah, kalau menikah, ya ingat prinsip ini. Saya belajar betul dari setiap peristiwa sehari-hari itu. Ya, saya selalu mengajarkan pada semua pernikahan selalu begini. Karena masing-masing kita itu pernah salah. Ada orang nggak pernah salah? Ada, manekin. Tahu manekin? Patung orang itu loh, saudara. Itu nggak pernah salah dia. Okay. Nah, kalau kita pernah salah, ada 3 hal kita perlu tahu. Maka kita masih bisa, loh, pernah salah dan bisa salah nggak? Loh, bisa salah tidak? Ya jawab gitu loh, kok bisa tidak? Ya udah. Dan akan salah lagi. Jawab iya atau tidak? Ya. Nah, itulah manusia. Ada yang nggak terima nih, wajahnya wajah marah. Ada yang nggak terima itu kelihatan. Ayo, ulang pelan-pelan. Yang marah bertobat. Saya tanya pada saudara, saudara pernah salah tidak? Nah, sering. Masih bisa salah? Masih. Akan salah lagi tidak? Ya sudah. Kalau kita tahu 3 hal ini, jangan nuntut orang lain untuk tidak salah. Kita jahat dan kurang ajar. Serius saya berkata, jahat kamu. Menuntut orang lain tidak boleh salah. Padahal dirimu pernah salah dan akan bisa salah dan masih akan salah lagi. Mau sampai kapanpun juga. Maka kalau rumah tangga pakai konsep kasih ini, nggak ada perceraian. Akan setia. Maka itu awas suami istri yang memberi ultimatum pasangannya. Saudara jahat sekali. Maka itu jangan sekali-kali saudara meminta orang lain untuk berani berjanji tidak boleh salah. Itu Hitler, saudara. Ngeri sekali itu. Gak bisa, semua kita. Ulangi lagi 1, kita pernah salah dan masih bisa salah dan akan salah lagi. Dan itu terjadi sepanjang umur hidup kita. Maka itu Tuhan Yesus tetap setia kepada kita. Karena namanya setia. Ya, jadi jangan jadi undangan di pesta kawin itu. Jangan jadi undangan. Berusaha untuk jadi mempelainya. Karena ini harus terjadi. Yesus harus memerintah segera menjadi raja. Oke. Bagian terakhir, kembali ke Efesus 1. Maka itu penting sekali kita melihat ini. Jadi setelah kita tahu anatomi tubuh manusia tadi, ayat 20. Enggak, saya baca ayat 2. Sebentar, mana ini? 22. Ya. Dan berapa hal? Segala sesuatu. Segala sesuatu itu berapa? Ya. Salah, bukan banyak, semua nggak terhitung. Kalau banyak berarti masih ada yang enggak, ada yang iya.
Berapa segala sesuatu itu? Semuanya itu ada di daftar mulai ayat yang ke-20. Nanti baca sendiri. Segala sesuatu. Jadi mau setan apa, penyakit apa, kasus apa, pokoknya segala sesuatu. Telah atau akan? Telah. Nah, saya mau pakai hukum ini. Ya, dalam istilah hukum, siapa pernah dengar kata istilah de jure dan de facto? Pernah dengar nggak? Kalau de jure itu apa? Yang tertulis. Kalau de facto itu apa? Faktanya. Nah, seperti Indonesia, de jure sudah merdeka 67 tahun yang lalu. Cukup lama. Tapi faktanya belum merdeka. Kenapa? Karena bangsa Indonesia masih dijajah oleh pemerintahnya sendiri, bukan oleh bangsa asing. Nah, secara de jure, setan sudah kalah atau belum? Menurut ayat ini. Segala sesuatu telah, bukan akan. Berarti sudah kalah atau belum? Sudah. Tapi de facto, ayo faktanya bagaimana? Belum. Karena setan masih merajalela. Mengapa? Nah, kita ketemu jawabannya. Menurut ayat 22 Efesus 1. Siapa yang diberi kuasa menginjak iblis? Mananya Yesus? Kakinya. Nah, anatomi tubuh manusia lagi. Kaki Yesus di kepala atau di badan? Ya, bilang kepala kamu awas, seperti Yesus kepiting. Awas. Betul enggak? Kepiting itu satu-satunya binatang badan, kaki, kepala jadi satu semuanya. Nah, berarti siapa yang mengalahkan iblis? Gereja. Saudara, ini penting sekali. Maka itu lihat mengapa narkoba masih lebih laku dari Injil. Mengapa alkohol, perjudian, pornografi dan macam-macam masih lebih laku daripada Injil. Berapa banyak keluarga Kristen masih dijajah oleh perkara-perkara itu. Berapa banyak istri-istri menangis karena suaminya walaupun Kristen masih terikat pornografi, masih terikat perjudian, alkohol dan macam-macam. Kalau minggu masih ke gereja, tapi hari-hari lain, saudara, karena setan belum dikalahkan. Maka itu ayo mulai hari ini melihat kembali firman ini. Kaki Yesus sudah ada. Karena tubuhnya sudah ada, yaitu kita. Tapi masih tercerai-berai. Ayo, bayangkan kalau tiba-tiba ada kaki, nggak ada badannya, jatuh, nginjakin sesuatu, menakutkan tuh. Ngerti ilustrasi itu? Nah, seperti itu yang setan lihat. Mereka nggak pernah takut, sebab setan tahu gereja belum bersatu. Maka itu dia nggak bisa bernafas, dia nggak bisa menginjak iblis. Karena belum ada kekuatan dari tubuhnya itu. Nah, ingat tadi di ayat 16, ayat 19, hubungan dengan ayat 22 Efesus 1. Di jubahnya, betul? Dan di apanya? Nah, itu yang saya heran. Sebelum saya ketemu Efesus 1:22, saya geli membaca ayat itu. Gelinya di mana? Mana ada sih pangkat itu di paha? Loh, betul tidak? Ngapain? Salah. Tapi setelah ketemu ayat ini, oh, saya tahu. Sebab kaki yang diberi otoritas untuk menginjak. Maka itu otoritas raja-raja dari kaki Yesus dan di jubahnya. Ayo, yang pakai jubah itu harus tubuh, bukan kepala. Nah, betul tidak? Nah, tubuhnya itu siapa? Gereja. Jadi otoritas dan kepangkatan raja, segala raja, bukan di kepala Yesus, tapi di jubahnya dan di pahanya. Dan itu pada gerejanya. Masih ayat 23 sekarang. Nah, ini terjemahnya salah. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini membingungkan ayat ini. Harusnya begini. Gereja itu segala-galanya buat Yesus. Gereja itu yang sangat
diharapkan oleh Tuhan Yesus. Sebab sehebat-hebatnya Yesus sebagai kepala, tanpa tubuhnya dia nggak bisa apa-apa. Betul tidak, saudara? Walaupun orang berkata yang pintar itu pasti otak, nggak ada orang berkata, perutmu kok pintar ya? Apa-apa nih? Ya pintar makan ya perutnya. Betul? Tapi otak di kepala tanpa tubuh, bisa apa dia? Bisa tidak? Maka itu terjemahannya betul adalah Yesus sangat membutuhkan gerejanya, saudara. Sebab tanpa kita dia itu bukan apa-apa. Tapi kerjasama. Oke, perhatikan. Siapapun juga yang jadi papa di sini. Ya, seorang ayah tunjukkan foto setengah badan. Ya, entah ukuran postcard atau 4x6. Oke. Terus potong kepala dari foto itu. Tunjukkan ke anaknya bapak itu. Tahu nggak anak-anak itu ini fotonya siapa? Tanpa kepalanya. Coba jawab, tahu tidak? Tahu ilustrasinya? Nama itu di kepala, bukan di badan. Renungkan kata itu. Nama itu di kepala, bukan di badan. Maka itu setan membuat gereja sombong dengan nama-nama itu. Tubuh harus dihilangkan namanya karena pakai nama kepalanya. Maka itu kalau punya anak perempuan, saya sarankan jangan bingung cari nama. Sebagus apa nama anak perempuan saudara, kalau menikah dengan si Kabayan, tetap disebut Nyonya Kabayan. Nama Priscilla, Angelina, Kesia, siapa habis Nyonya Kabayan. Nah, gereja seringkali sombong, tidak mau disebut dengan nama suaminya. Itulah perzinahan. Aku gereja 3B, aku gereja GBI, aku itu perzinahan, saudara. Orang hanya cukup menyebut kita istrinya Yesus, selesai. Jangan pakai nama-nama lain yang kita banggakan. Baca Kejadian 11, itu Babel. Mari kita cari nama supaya kita tidak terserak kemana-mana. Maka itu kenapa semua gereja bajingan itu, kalau ada anggotanya pindah ke satu kota, pesan pendeta cari yang satu nama dengan kita. Itu perjinan dan perselingkuhan, saudara. Karena enggak diajar cari nama Yesus, cari yang satu merek dengan dirimu. Itu kejahatan. Gereja harus bertobat dengan nama-nama yang kurang ajar itu. Maka itu setan enggak pernah bisa kalah, karena masih pakai nama-nama yang tidak pernah bisa mengalahkan setan. Dengar itu. Itu sebabnya pemerintahnya nggak jadi-jadi sampai hari ini. Karena gerejanya belum siap. Ngerti nggak? Ayo mulai hari ini buang semua nama itu. Saya bersyukur ya, di samping karena waktu juga ya. Orang sudah nggak pusing lagi saya dari gereja mana. Dan itu yang saya rindukan dari dulu. Saya nggak mau dikenal orang karena gereja saya. Saya mau dikenal orang, saya itu hamba Tuhan. Maaf, dan saya berhasil. Waktu itu saya diundang kemana saja, mereka sudah nggak tanya. Karena mereka nggak butuh kok nama gereja itu. Ya mereka tahu saya menyampaikan kebenaran. Nah seharusnya seperti itu gereja disebut. Maka itu saudara, periksa, saudara bangga dengan nama saya. Supaya kita nggak salah mulai hari ini hidup sebagai orang Kristen. Nyambung kalau saudara masih ingat khotbah 2 minggu yang lalu. Bagaimana Yesus memberi kita kerajaannya, masih ingat itu? Nah itu yang dia mau tetapkan di bumi ini, memerintah bersama dengan dia. Kenapa dalam doa Bapa kami diajarkan datanglah kerajaanmu? Itu permintaan paling hebat. Karena dia capek saudara melihat setan masih jadi raja seperti ini. Kenapa dia nggak bisa bertindak langsung? Jawabannya karena dia perlu kita gerejanya bertindak. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Terjemahan yang betul supaya bumi jadi seperti surga. Ini loh pemerintahnya.
Maka itu saya ulangi lagi, satu-satunya hal yang membuat dia punya pangkat otoritas the King of Kings, kalau dia kawin dengan gerejanya, kalau istrinya ini siap. Ulang, satu-satunya hal yang membuat Yesus bisa jadi raja segala raja